Untuk dampaknya mungkin ya akan lemes, Lemes, letih, ya. nggak mau makan. Nah mungkin khawatir Oh. orang tua yang anaknya bawa ke rumah sakit itu karena ini batuk sampai muntah, Iya, kemudian nggak mau betul. makan, nafsu makan Malaysia ya, Iya, lemes, nggak Malaysia, mau gerak, nggak nggak mau aktif seperti gerak, biasanya. iya. Oh oke, mungkin itu yang lebih dikhawatirkan Yang orang tua dikhawatirkan ya. orang Iya. tua. Oke, tapi faktor penyebabnya apa saja dok? Baru cek. Saya belum pernah cek darah. Sebelumnya walaupun resusnya apa, ternyata saya resus negatif. Jadi Resus orang yang- negatif, wow. Iya. Udah jarang ya Iya, udah jarang. nongkrongnya cuma di rumah Di di rumah kos. buka laptop, buku, buku belajar. belajar, Oke, belajar terus. nyari jodoh. Oh gitu. Oh, sama dong. Mendekati akhir. Hai sahabat PMI, ketemu lagi sama saya Dea di Japri PMI Solo, jagongan penting bareng PMI. Terima kasih sudah klik video ini, jangan lupa tonton sampai habis tanpa di skip. Nah, kali ini teman ngobrol saya adalah dokter muda dari Fakultas Kedokteran UNS ya. Iya. Oke. Ada dokter Alfi dan juga dokter Arif. Iya. Hai. Sorry. Nah, ini nih kita kan masih menghadapi era pandemi ya kan, COVID. Kira-kira sebagai dokter muda nih yang sudah berkegiatan di rumah sakit maupun di mana aja lah ya. Ada nggak sih dampak yang dirasakan dari dokter Arif dulu deh? Oh ya, baik, terima kasih sebelumnya atas undangannya ya. Oke. Suatu kehormatan juga buat kita di sini bisa sharing bareng ya di betul. PMI. Yang pertama terkait dengan perubahan sebelum pandemi sama selama pandemi cukup signifikan berubahnya karena kami termasuk koas-koas yang masuk di awal-awal pandemi. Oke, angkatan pandemi. Angkatan pandemi. Jadi tindakan-tindakan di rumah sakit itu semuanya terbatas. Jadi kami kebanyakan secara online pembelajaran, kemudian kadang juga dilakukan mix ya dengan kegiatan pembelajaran di lapangan. Dan cukup terbantu untuk sekarang karena kami sudah di akhir-akhir ada stase integrasi kalau di koas UNS ya. Itu tujuannya sebenarnya ya untuk itu yang sebelumnya belum mendapat tindakan banyak, sekarang yang relatif sudah lebih baik ya bisa langsung lakukan tindakan banyak belajar di lapangan. Seperti itu. Berarti dikejarnya lewat stase terintegrasi. integrasi, Iya, betul. benar. Oke, keren. Tapi kesibukannya apa sih dok kalau koas dari UNS sendiri? Kalau koas dari UNS sendiri hampir sama ya, kayak koas-koas yang dari universitas lain, bisa mungkin nanti jaga poli, ada dari Bangsal dan juga IGD. Tapi ya seperti yang udah disebutkan oleh Dokter Arif tadi, karena kita termasuk angkatan pandemi, sering ada sistem istilahnya apa ya, pause gitu Mbak. Jadi 2 minggu nggak masuk karena kasusnya lagi tinggi-tingginya gitu kan dari universitas juga menjaga keselamatan kita gitu. Terus ya mungkin agak terbatas ya karena itu mungkin kurang berinteraksi dengan pasien, tapi dikejar di stase integrasi ini. Oke, Iya. berarti nih dokter berdua nih lari terus ya. Iya, lari terus. Kejar materi terus ya Iya. berarti ya. Oke, Iya, keren iya. sih, keren. Tapi menurut dokter Alfi sama dokter Arif sendiri nih ya, Iya. perkembangan COVID saat ini gimana? Perkembangan COVID saat ini kebetulan mungkin untuk angkanya relatif sudah Iya, menurun. Oke. Tapi ya mungkin ini kebetulan ya. Saya juga 1-2 minggu yang lalu saya kena COVID. Iya. Oke. Alumni COVID Berarti ini, ini Mbak. alumni paling fresh Pas ya. jadi yang diundang ini pos kena COVID ya. Jadi Pos ya, COVID. saya itu pas kena COVID ya gejalanya mungkin hampir sama seperti awal-awal sebelumnya. Mungkin relatif lebih aman karena kita sudah booster serta tenaga medis ya. Jadi sudah oke. vaksinasi, relatif cukup tidak terlalu khawatir ya untuk Gejalanya untuk tidak memperberat. terlalu berat ya. Tidak terlalu berat ya. Iya. Oke. Lebih awal. Soalnya saya sudah 2 kali di awal-awal. Oh, 2 juga kali? kena. Iya. Di awal-awal juga kena. Kok ketagihan gitu ya dok? Habis kena lagi. Iya. Gitulah. Oke, tapi gejalanya sama di awal dengan yang terakhir itu. Untuk mungkin yang membedakan dulu ada anosmia. Jadi ada anosmia, nggak bisa mengecap dan sebagainya. Sama batuknya juga cukup berat, lemas. Untuk sekarang itu anosmia saya kemarin itu tidak ada. Tanpa anosmia. Tanpa anosmia, demamnya pun cuma 1-2 hari awal. Setelahnya cuma batuk-batuk ringan seperti itu. Tapi untuk obatnya saya harus minum kemarin
kan biasanya dikasih favipiravir antivirus yang memang Iya. dari rekomendasi di puskesmas. Itu sehari minum 16 tablet. 16 Oh, tablet. mantap. 16 tablet. Terus ditambah vitamin D karena memang kan ada penelitian yang menyebutkan bahwasanya orang yang kekurangan vitamin D relatif untuk gejala yang lebih berat. Oh, Jadi makanya kadang disarankan untuk kita mengecek juga kadar vitamin Vitamin D D. di dalam tubuh. Seperti itu. Oke, luar Iya. biasa. Tapi selama Dokter Arif isolasi mandiri ya berarti ya? Isolasi mandiri. Kegiatannya apa nih, Dok? Untuk kegiatannya paling saya cuman review materi mungkin ya, karena juga hampir UKM PPD kami bulan November, insya Allah mohon doanya. Mohon Ya, doanya. mudah-mudahan lulus. Amin, Dan amin, itu, amin. Ya sama mungkin kemarin itu sempat harus mengulang stase di patologi klinik. Kebetulan kami lagi di Moardi, jadi memang untuk menjaga biar tidak tertular, ya memang disuruh untuk isolasi mandiri dan mengulang nanti di stase akhir. Oke, dan alhamdulillah tidak ada masalah kan itu. Alhamdulillah tidak ada masalah. Iya. Oke. Kalau Dokter Alwi Iya, gimana? pernah terjangkit COVID nggak nih? Kena COVID? Pernah sih, Mbak. Sepertinya baru sekali sih, Mbak. Oh, sepertinya baru sekali. Yang lainnya mungkin kurang tahu apakah antara nggak ada gejala atau gimana. Karena kita sempat makan bareng, Mbak. Ya, satu kelompok. Oh gitu. Satu kelompok, Mbak. Satu kelompok makan bareng gitu kan. Tapi kena tracing nggak nih? Kemarin Enggak. iya ya. Enggak. Iya, Mbak. Oke. Itu waktu kapan? Waktu masih koas juga ya? Waktu dulu awal-awal ya waktu masih koas itu Dan gejalanya sama? sama sih, Mbak. Anosmia, hipo sih, Mbak, sebenarnya nggak terlalu untuk penciuman hidungnya nggak terlalu ini. Tapi emang oke. bau Indomie goreng aja tuh udah nggak kerasa. Oh, Mbak. udah gak Iya. kerasa. Ih, padahal itu enak banget loh. Iya, Mbak. Cuma bisa ngerasain manis, asin, nggak ada bau Indomie. Ya ampun, kayak ternyata rasa aslinya seperti ini. Yang bikin enak tuh baunya Iya, ternyata. baunya. Ya ampun, Oke, ya, keren-keren luar biasa. Nah, ini kalau tadi disampaikan bahwa COVID ini angkanya mulai menurun, tapi ternyata nih di masyarakat itu kan tersebar kayak bulan Agustus kalau nggak kena flu belum jadi pendekar nih kan gitu kan. Iya. Dan itu hampir terjadi setiap bulan. Kayaknya setiap bulan tuh kita ngalamin flu gitu kan. Iya. Nah, itu kan namanya common cold nih. Iya. Dan common cold sendiri itu apa sih? Ya, baik. Siapa dulu nih? Siapa dulu? Dokter Alfi. Mau sweet dulu nggak? Monggo Ya, Dokter Arif. mungkin izin saya menjawab nanti Iya. Dokter Alfi menambahkan atau Oke. merevisi ya. Jadi yang sering terjadi dengan musiman itu memang seringnya influenza. Ya, jadi yang mungkin sedikit membedakan sama common cold. Kalau common cold tidak musiman pun tidak musim hujan, mungkin ini mau September, Oktober dan sebagainya, itu bisa saja dan sering di anak kecil common cold. Walaupun gejalanya hampir sama karena memang itu kan self limiting disease. Jadi karena relatif terkena karena virus, ya biasanya 7 sampai 10 hari sudah sembuh. Iya. Cuman obat-obatannya hanya untuk meringankan gejala. Untuk penyebabnya sendiri memang ada yang perbedaan ya dari common cold sama influenza, walaupun sama-sama ISPA ya. Iya, sama-sama ISPA. sama-sama Jadi ISPA infeksi saluran pernapasan akut yang di bagian atas dan bawah. Untuk common cold memang seringnya yang atas ya. Oh, oke. Dan, Yang atas tuh kayak pilek, batuk, pilek, kayak meler, gitu. betul dan Meler. sebagainya. Di atas laring ya, di refaring itu termasuk saluran pernapasan bagian atas. Nah, itu untuk common cold itu seringnya karena untuk dewasa itu memang sangat banyak, lebih dari 200 sebenarnya virusnya. Tapi yang paling sering itu rhinovirus. Rhinovirus untuk yang common influenza itu lebih ke para influenza virus. Para influenza. Para influenza virus. Oke. Tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Tidak, gejalanya tidak ada, tapi mungkin penyebabnya Iya. virusnya yang Oh, berbeda. virusnya beda. Virusnya Iya. beda. Oke. Berarti pengobatannya juga dibedakan. Untuk pengobatannya Apa sama-sama untuk hanya meringankan gejalanya iya, saja? biasanya hanya untuk meringankan gejala, sama yang dibutuhkan imunitas sebenarnya. Oh, Iya. Gejalanya pun tergantung imunitas seseorang. Jadi kalau nutrisinya bagus, makronutrien mikronutriennya tercukupi, kemudian dari fit ya badan juga fit, tidak ada gangguan yang lain, kemungkinan relatif lebih aman seperti itu. Oke. Iya, Lagi-lagi seperti kembali ke imun kita Imun lagi kita. ya. Iya, Oke, betul banget. luar biasa. Saya mau tanya ke Dokter Alvin nih. Iya. Itu ciri-cirinya apa sih, Dok? Common cold itu? Kalau common cold sendiri ya karena ini termasuk ISPA ya, Mbak ya. Bisa ada gejala pilek, meler, kemudian ada hidung tersumbat, terus habis itu bersin-bersin gitu.
Nah, kalau common cold sendiri ini kan virusnya bisa bervariasi, Mbak. Kalau yang flu tadi kan karena influenza. Iya. Nah, nanti beberapa virus ini tuh bisa menyebabkan ada infeksi bakteri yang lainnya. Jadi bisa ada apa ya namanya? Infeksi sekunder seperti itu. Oh, Iya, yang oke. mungkin nanti bisa gejalanya bermacam-macam lagi, misalnya tambah batuk seperti itu. Mungkin nanti batuknya dahaknya warna hijau, kuning seperti itu sih, Mbak. Oh. Ada demam tapi tidak terlalu ini biasanya tidak terlalu Tidak terlalu tinggi. tinggi. Iya, Oh, kalau oke. yang flu tadi bisa sampai tinggi seperti itu. Tapi ini emang sering terjadi di musim seperti ini atau ya itu penyakit yang akan datang terus setiap Iya. bulannya? Gimana? Tiap mau musim hujan aja atau memang terus Memang berulang? ya, seperti sampaikan tadi ya, mungkin untuk common cold emang bisa kapan saja, tidak Oh, harus oke. musiman. Tapi untuk influenza memang sering seperti itu, seringnya ya. Oh, Musim-musiman. oke, musim-musiman. Musim Oke. hujan seperti itu. Berarti habis ini mungkin influenza bakal naik. Iya, dong? mungkin akan lebih meningkat ya, lagi Akan musimnya lebih ya. meningkat ya. Karena musim hujan nih Musim habis hujan, ini. dingin-dingin. Oke. Nah, kalau misalkan ada ciri-ciri tersebut ya, ciri-ciri common cold, apa yang bisa kita lakukan, Dok? Biasanya untuk common cold sendiri ya berbanyak istirahat sih, Mbak, karena ini kan self limiting disease nih ya. Kemudian menjaga makannya, minum yang anget-anget, perbanyak konsumsi misalnya mungkin vitamin C. Kemudian kalau misal ada gejala nih bisa langsung periksa ke dokter untuk diobati simptomnya apa ya, gejalanya seperti itu. Iya. Oke, berarti kalau misal dirasa itu tuh sama gerges-gerges. Iya, Iya. nggak sih? Ha, Betul ya? Betul ya. Oke. Kalau gerges Gerges-gerges. itu demam ya Iya. bahasa. Oh, demam. Sumber-sumber. Sumber-sumber. gitu, bisa. Sumber-sumber. Biasanya kalau nanganin pasien pernah kan gitu. Gejalanya apa Bu yang dirasakan apa gerges-gerges? Gerges. Sering nggak? Sering. Gerges sama gemerebek ya. Gemerebek ya. Berarti dokter tuh harus jago mentranslate itu semua ya. Kalau saya kan asli Jawa, Mbak. Nah, Oh, yang Jawa. ini Aceh nih, Mbak. Jadi kayak Jadi mungkin komunikasinya kayak Oke. Tapi kalau di Aceh itu namanya apa, Dok? kalau di Aceh demam biasa. Bu. Oh, demam Ya, biasa nyebutnya demam ya. demam. Oke, emang Jawa nih banyak, Dok. Iya, banyak. Kalau variasinya. variasinya katanya kalau gemerebek itu lebih berat daripada Iya. greges. Iya, katanya. iya. Iya. Biasanya kalau gemerebek tuh sama pusing, sama Pusing. ya, pokoknya udah nggak bisa apa-apa gitu. Iya. Pegel gitu ya badannya. Oke, luar biasa. Dan itu diajarkan di kampus nggak? Kalau gemerebek itu artinya ini. Di lapangan mungkin Iya, ya. heeh. Bahkan kita sering belajar sama mbak-mbak perawat. Iya. Bahasa apa namanya? Bahasa Jawa. bahasa Jawa, terutama waktu stase di puskesmas sih, Mbak. Puskesmas. Iya, itu. Oke. Kami juga sudah di puskesmas kemarin selama 6 minggu. Iya, 6 minggu di Iya. puskesmas. 6 minggu di puskesmas. Oke. Lebih banyak di puskesmas sebenarnya ya untuk Iya. common cold sama influenzanya. Iya. Heeh. Biasanya sih mereka juga berobatnya ke vaskes Vaskes terdekat terdekat. ya. Terdekat. Oke. Vaskes Nah, terdekat. ini saya mau tanya ke Dokter Arif nih, apakah common cold ini menyerang segala usia atau ada usia yang dominan? Ya, untuk common cold bisa untuk semua usia, tapi untuk seringnya di lapangan lebih ke anak-anak ya. Iya, Anak-anak. Walaupun memang ada beberapa gejala yang mungkin khas ya dari demam-demamnya yang sumber itu sering common cold. Kalau influenza itu demamnya sampai menggigil itu 3 sampai 4 hari ya. Oh, oke. Terus dari gejalanya untuk bersin, meler dan sebagainya itu lebih ke common cold malah. Kadang oke. nyeri tenggorokan ya. Tapi kalau influenza itu lebih khasnya dia lebih ke pegal-pegal badan itu khas, pusing, sakit kepala. Nah, itu lebih sering. Lebih seperti itu. berat ya berarti Iya. ya. Oke, luar biasa. Tapi dampaknya sendiri apa, Dok, kalau misalkan kita baru kena common cold nih? Untuk dampaknya mungkin ya akan lemes, Lemes, letih, ya. nggak mau makan. Nah, mungkin khawatir orang tua yang anaknya bawa ke rumah sakit itu karena ini batuk sampai muntah, Iya, kemudian nggak mau makan, nafsu makan Malaysia ya, Iya, lemes, Malaysia, nggak mau gerak, nggak nggak mau aktif seperti gerak, biasanya. iya. Oh, oke. Mungkin itu yang lebih dikhawatirkan Yang orang lebih tua ya. dikhawatirkan Iya. orang tua. Oke. Tapi faktor penyebabnya apa saja, Dok? Kalau secara garis besar sih virus ya, Mbak ya. Jadi seperti yang tadi disebutkan bisa karena para influenza. Para influenza ini bisa kena di flu juga bisa kena di common cold. Rhinovirus, kemudian adenovirus, ya kan. RSV, RSV ya, seperti itu sih, Mbak. Lebih ke virus mungkin, tapi nanti kalau daya tahan tubuhnya lagi nggak baik-baik aja bisa
ada infeksi lain juga yang melibatkan bakteri seperti itu sih. Oke. Yang menarik kadang disalahin es ya, minum Oh es. iya, es kebanyakan es. Itu yang sih. pertama S, yang kedua adalah HP terus gitu kan. Main HP terus. Tapi emang itu ada korelasinya, Dok. Jadi padahal sebenarnya bukan penyebabnya, tapi memperparah risikonya Ya. mungkin bisa gejalanya. Oh, Jadi karena oke. mungkin badannya lagi nggak fit, terus kena es, malah pemulihannya lebih lama. Kemudian gejala juga bisa lebih berat seperti itu mungkin ya. Iya. Oke, iya jadi buat ibu-ibu di rumah ini kalau iya, anaknya jadi- baru flu, jangan disalahkan Jangan esnya ya. esnya, ya. Tapi dikurangi boleh. Dikurangi. Oke. Keren nih, keren. Tapi ada langkah pencegahannya nggak, Dok? Ya, seperti tadi sampaikan ya, pemenuhan dari nutrisi, makronutrien. Makronutrien itu dari apa? Karbohidrat, bisa dari nasi, kemudian kentang goreng, Kentang ya, goreng, ya. dari roti gandum juga Ya. ya. Nah, kemudian untuk protein dari daging, protein nabati hewani, deh. Dari susu mungkin keju atau telur. Kemudian untuk lemak juga ya, Iya. sama mungkin nutrisi mikronutrien bisa dari serat-serat buah-buahan, sayuran, vitamin A. Vitamin A itu mungkin seringnya di wortel, mungkin ya. Wortel. Iya. Di wortel, kemudian vitamin D itu dari sinar matahari. Matahari. Makanya kadang kita disuruh berjemur. Oke. Nah, vitamin D-nya biar Disuruh kuat berjemur. mikronutriennya. Kemudian ada zinc sama mungkin yodium ya. Yodium, Kalau zinc ini iya. bisa dari besi. zat besi. Zat besi betul dari mungkin daging juga ya, dari daging, kemudian dari ikan, dan juga untuk yodium mungkin dari garam. Garam. Ya. Oke. Ya sama ini sih Mbak, biasanya kalau ini kan biasanya ditularkan melalui aerosol ya Mbak, droplet. Udara. Oke. Iya, jadi kalau misal ada orang yang mungkin sekiranya lagi common cold, pakai masker, jaga jarak, kemudian kalau misal habis megang sesuatu, cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Kalau misal dirasa nggak ada air atau ini hindari area muka juga Mbak. Misal tangannya masih kotor, hindari area hidung, mulut, mata seperti itu. Oke. Bisa dicegah Karena juga sih. menyebarnya lewat itu ya. Hampir Iya. sama dengan penyebaran COVID ya Iya, sebenarnya ya. iya, sama-sama virus. Sama virus. Oh, berarti kalau virus itu memang menyebarnya melalui aerosol Iya. atau Iya. hanya virus Seringnya tertentu? seperti itu. Oh, Iya, seringnya rata-rata. seperti itu. Oh. Makanya kadang sering juga orang yang matanya merah, kadang kita perlu tanyakan sebelumnya pasti ada batuk pilek. Nah, seringnya jadi karena Oke. ngucek atau ini Ngucek. dekat. Oh, Jadi virusnya pindah ke sini. Pindah ke mata, bisa. ya. Oh, bisa. Iya, Oh, merah oke. nanti ada. Oke, oke. Konjungtivitis atau episkleritis namanya. Oke. Oh, ternyata berarti common cold ini nggak cuma Nggak menyerang cuma. tenggorokan Iya, dan betul. hidung ya, Iya. tapi juga Iya. bisa ke mata. Bisa ke Oke, luar biasa. Tapi nih Dok, ngobrol soal COVID nih kan. Makin kesini tuh kayak makin banyak penyakit-penyakit yang bermunculan, bahkan orang awam pun nggak tahu itu Iya, apa. Tapi kalau dari segi medis ya, apakah setiap kali perkembangan pandemi itu seperti ini akan muncul penyakit yang baru atau gimana? Kalau perkembangan medis sendiri sih, ini virus kan gampang banget bereplikasi, bermutasi itu sih Mbak. Jadi yang memunculkan varian-varian baru seperti itu lah. Terus sekarang zaman sekarang kan teknologi udah canggih ya. Jadi emang ini sih mudah buat mendeteksi ini varian apa, varian apa. Sebenarnya di dunia kedokteran itu suatu hal yang umum sih Mbak untuk terus bermutasi seperti itu. Jadi kita emang belajarnya juga harus up to date. Belajar terus ya. Long life learning. Oke. Kayak everlasting ya. Everlasting. Nggak pernah never stop. Harus belajar terus. Ini ada pandemi nih, habis ini ada apa lagi nih? Penyakit apa lagi ini? Penyakit apa lagi nih habis ini nih? Oke, luar biasa, keren sekali. Nah, untuk saat ini kesibukannya baru ngapain nih Dok? Dokter Untuk Arif sendiri. kesibukan mungkin ya di PMI ya. Oh, Ini di lagi sebagai- PMI. kita bantu sebagai di sini tenaga relawan baru di Wah. PMI. Ya. Kalau di unit donor darah ya ikut bantu-bantu untuk cross match sama donor, ABO dan sebagainya. Saya juga baru tahu ini, ternyata saya masih baru cek Baru cek. Saya belum pernah cek darah. Sebelumnya walaupun resusnya apa, ternyata saya resus negatif. Jadi Resus orang yang negatif. langka. Wow. Itu langka Dok. Termasuk langka, kurang dari 1% ya. Iya, di iya, Indonesia iya, ya. betul. Oh, resus negatif. Saya mungkin bentar lagi saya mendaftar jadi on call ya. Ini kayaknya On-call bisa donor ya. masuk ke database-nya resus Database negatif resus nih ya negatif kan. ya. Karena kan Iya. memang langka juga, lumayan langka Iya. ya di Indonesia. Seringnya Oke. orang Eropa sama Arab. Oh, iya. Oke. Ini kan Kayaknya- Arab-Araban iya, ya. Arab-Araban nih.
Berarti langsung dari sana nih Iya. ke Indonesia. Produk impor ini, Produk Mbak. impor deh. Oh iya. Berarti tadi mau nyoba donor atau Nah, hanya tadi sekedar cek darah? Sekedar cek, ya mau coba donor sebenarnya. Karena mau coba. Ternyata harus on call katanya kalau ada diperlukan saja baru bisa. Karena iya, aturan iya. memang seperti itu ya sekarang Iya. ya. Iya, takutnya kan sudah diambil darahnya tapi tidak ada yang Iya, membutuhkan. betul. Malah sia-sia. Malah sia-sia. Expired, Oke. nah, ya. Ya, ditunggu callingnya Iya. dok. Ditunggu aja. Yang penting jangan saya yang sakit nanti. Ribet nyarinya ya. Tenang, kalau di BMI Solo Iya. ntar ada database-nya. Ya, terus selain Oke, itu, selain itu BDD, apa nih? Di poli ya, Iya, mungkin poli, bantu-bantu bantu-bantu. screening ya. Karena kita katanya harus memperbanyak pengalaman, sebentar lagi dilepas juga di Iya. lapangan. Iya. Ada internship ya, bentar Internship lagi insya Allah. 1 tahun. 1 tahun. Ya. Kemudian di ruang hemodialisa kita juga anamnesis pasien, kemudian mengisi-ngisi berkas ya, Iya, CPT berkas, dan ya. sebagainya seperti itu. Oke, sudah ke Gria? Ke Gria sudah Baru kemarin, kemarin. Baru Ini kemarin. pengenalan ya? Pengenalan. ya. Oke. Mungkin nanti minggu kedua. Iya. Oke. Minggu kedua. Minggu kedua nanti akan banyak kegiatan. Kegiatan. Ada susur kampung Susur juga kampung ya. juga, Nanti iya. silahkan diikuti dok, dijamin Iya. seru. Siap. Oke. Kalau Iya. itu dokter Arif, kalau dokter Alfi, Ya. agendanya apa nih? Agendanya selama koas menjelang akhir ini ya Mbak ya, sama seperti yang udah dijelaskan oleh Dokter Arif tadi, kegiatan di PMI, kemudian persiapan juga belajar UKM PPD, rata-rata itu aja sih Mbak. Biasanya kalau anak FK menjelang akhir gini tuh nongkrong di kafe nggak bawa, Jarang. iya, Udah jarang ya. iya, udah jarang. Nongkrongnya cuma di rumah, Di di rumah, kos. buka laptop, buku, Buku belajar. belajar, Oke, belajar terus. nyari jodoh. Oh gitu. Oh, sama dong. Mendekati akhir nih kan biasanya nanti akan ada Oke. pertanyaan muncul dari Oh, iya, keluarga ya. bener sih. Betul. Bercanda Mbak. Sama, saya juga Suka sering. bener. Suka bener. Iya, bercanda tapi bener ya. Oh, ternyata anak FK juga khawatir soal itu. Iya. Aduh, ya kayak gimana, Mbak? Barangkali Gitu ya. ada ntar. Ini gimana, Dokter Dok? Alfi? Biasanya sih katanya ya kalau sesama profesi itu lebih mengerti, tapi Iya. Oke. tapi enggak juga. Enggak sih. juga. Oh, enggak juga. Lintas Malah profesi nanti, juga lintas profesi. saling Lebih seru yang lintas profesi nih. Betul. Saran saya sih. Iya betul. bervariasi. Variasi. Maksudnya ya masa aku perjelas sih Mas ini. Aduh. Oke, luar biasa. Oke, Dok. Ini perbincangannya seru banget. Next time kita lanjut lagi. Siap insya Allah. Jangan lupa kalau sudah dari PMI sering-sering main ke PMI ya. Siap. Siap. Siap, Mbak. Oke, Nanti semoga daftar jadi relawan. siap. Iya. Semoga apa yang sudah teragendakan diberi kelancaran sama Allah. Amin. Amin. Oke. Gitu dulu podcast kita pada hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Dadah.